Kalau ditanya pada saya, ya jelas koperasi itulah antitesis kapitalisme, gampang sebagai keterangan teoritis. Tetapi yang lebih penting adalah mulai membuat kurikulum yang basisnya adalah partisipasi rakyat. Karena selama 10 tahun Presiden Jokowi kita dimanjakan oleh proyek-proyek strategis nasional yang ya sedikit padat karya tapi lebih padat modal karena dikendalikan langsung oleh oligarki itu proyek-proyek itu. Jadi kalau kemudian sekarang dia jadi kontroversi, dia kontroversi justru di dalam soal sekuensis, soal mana yang harus didahulukan, koperasi atau makan siang gratis atau food estate atau anggaran militer. Kan ini intinya cuma di situ sebetulnya tuh. Jadi orang menganggap bahwa 80.000 kali 5, 400 triliun itu sebaiknya dipakai buat pendidikan atau buat membackup koperasi. Sebaiknya inti dari APBN itu harusnya diinvestasikan di dalam lapangan kerja atau pada koperasi. Itu biarkan aja itu sebagai perdebatan akademis untuk menghitung skala ekonomi dan efisiensi itu. Tapi bagi saya yang penting ide itu ada dulu supaya kita mulai masuk di dalam upaya untuk menghasilkan kembali jenis dunia baru atau jenis ekonomi baru. Dan bagi Indonesia itu bukan ekonomi baru, itu justru landasan filosofi dari ekonomi kita itu keadilan sosial. Dan koperasi memang didasarkan pada kedaulatan anggota, bukan kedaulatan saham yang bisa dibagi kekuasaannya berdasarkan penguasaan mayoritas saham. Ini adalah partisipasi real untuk menghasilkan keadilan. Jadi itu udah inline dengan prinsip-prinsip sosialistis sebetulnya. Jadi kalau kita bilang Presiden Prabowo harus konsisten, kalau pakai prinsip sosialistis maka mulai kendalikan prinsip akumulasi, kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi debat-debat semacam ini tentu akan masih panjang, yang bisa mempengaruhi opini publik, tetapi sekali lagi dia dibuka aja sebagai problem tuh. Kalau ditanya pada saya, ya jelas koperasi itulah antitesis kapitalisme, gampang sebagai keterangan teoritis. Tetapi yang lebih penting adalah mulai membuat kurikulum yang basisnya adalah partisipasi rakyat. Karena selama 10 tahun Presiden Jokowi kita dimanjakan oleh proyek-proyek strategis nasional yang ya sedikit padat karya tapi lebih padat modal karena dikendalikan langsung oleh oligarki itu proyek-proyek itu. Nah, ini kesempatan ideologis bagi pemerintah untuk membujuk rakyat, atau bukan sekedar membujuk, meyakinkan rakyat bahwa koperasi, keadilan, solidaritas, human solidarity itu adalah dasar dari ekonomi dan bahkan bisa jadi ekonomi alternatif ketika keseimbangan politik dunia itu akhirnya bisa ditemukan kembali. Jadi sekali lagi itu poin saya tuh.